Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Padilla. Saya dari kelas 21 S05. Saya mahasiswa dari Stikom Tunas Bangsa Pematang Siantar. Saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Manajemen Perbankan dan saya akan menjelaskan sedikit tentang Bank BRI. Sejarah Bank BRI. Bank ini didirikan oleh Raden Bey Arya Wirja Atmaja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tanggal 16 Desember 1895 dengan nama Der Purwokertos Hul en Spaarbank der Inland Hoofden, yang artinya Bank Bantuan dan Simpanan milik Priai Purwokerto untuk menyediakan jasa keuangan bagi masyarakat asli Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 1946, bank ini ditetapkan sebagai sebuah bank pemerintah dengan nama Bank Rakyat Indonesia. Bank ini sempat berhenti beroperasi pada tahun 1948. Tetapi setelah perjanjian Renville diteken, bank ini dapat mulai beroperasi kembali dengan nama Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada tahun 1960, melalui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1960, bank ini digabung dengan dalam Bank Koperasi, Tani dan Nelayan atau BKTN. Pada tahun 1965, berdasarkan penetapan Presiden Nomor 9 Tahun 1965, BKTN digabung ke dalam Bank Indonesia dan mulai berbisnis dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan. Sebulan kemudian, melalui penetapan Presiden Nomor 17 Tahun 1965, pemerintah mengubah nama Bank Indonesia menjadi Bank Negara Indonesia. Sesuai penetapan tersebut, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan pun diubah namanya menjadi Bank Negara Indonesia Unit 2. Pada tahun 1969, melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968, pemerintah memisahkan Bank Negara Indonesia Unit 2 menjadi sebuah perusahaan tersendiri dengan nama PT Bank Rakyat Indonesia. Pada tahun 1992, bank ini ditetapkan sebagai sebuah persero yang seluruh sahamnya dipegang oleh pemerintah Indonesia. Pada tahun 2003, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga bank ini resmi menjadi sebuah perusahaan publik dengan nama PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Pada tahun 2018, bank ini mengakuisisi 67% saham Dana Reksa Sekuritas dan 35% saham Dana Reksa Investment Management dengan harga 819 miliar rupiah. Pada awal tahun 2019, bank ini mengakuisisi salah satu anak usaha Bahana Arta Ventura, yakni Sarana NTT Ventura, dan mengganti namanya menjadi BRI Ventures. Sebagai bagian dari rencana bank ini untuk masuk ke bisnis modal Ventura. Pada akhir 2019, bank ini mengakuisisi salah satu unit Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI, yakni Asuransi Beringin Sejahtera Arta Makmur atau dikenal sebagai BRINS. Sebagai bagian dari rencana bank ini untuk masuk ke bisnis asuransi umum. Udah. Belum. Masih sejarah sih. Masih banyak weh. Pada tanggal 2 Juli 2021, pemerintah Indonesia resmi menyerahkan mayoritas saham permodalan nasional Madani dan Pegadaian kepada bank ini melalui peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2021. Sebagai bagian dari upaya pembentukan holding BUMN yang bergerak di bidang ultramikro. Untuk menunjang proses tersebut, BRI pun menyelenggarakan hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD atau Rights Issue pada bulan September 2021. Pada tahun 2022, bank ini resmi meningkatkan kepemilikan sahamnya
di Dana Reksa Investment Management menjadi 65%. Pendiri Bank BRI. Bank ini didirikan oleh Raden B. Arya Wirya Atmaja di Purwokerto pada Pendiri Bank BRI. Bank ini didirikan Raden B. Arya Wirya Atmaja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tanggal 16 Desember 1900. Astagfirullahaladzim. Pendiri Bank BRI. Bank ini didirikan oleh Raden B. Arya Wirya Atmaja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tanggal 16 Desember 1895. Produk-produk dari Bank BRI. 1. Bank Raya. 2. BRI Remittance. 3. BRI Life. 4. BRI Finance. 5. BRI Venture. 6. BRI Insurance. 7. Pegadaian. 8. PNM. Kelebihan Bank BRI. Kelebihan Bank BRI berikut ini merupakan alasan mengapa masyarakat memilihnya sebagai tempat tujuan menabung sekaligus melakukan transaksi lainnya. 1. Tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Seperti telah diketahui, Bank Rakyat Indonesia memiliki kantor cabang dan mesin ATM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tidak terbatas di kota ataupun desa besar saja. Selain memiliki lebih dari 1.000 kantor cabang, BRI juga menyediakan layanan lain untuk membantu para nasabah mengelola keuangannya. 2. Pilihan produk perbankan. 2. Pilihan produk perbankan beragam. Keunggulan BRI lainnya adalah punya pilihan produk perbankan beragam yang dibagi berdasarkan jenis nasabah, antara lain individu atau pribadi, perusahaan, dan UMKM. Selain tabungan, produk keuangan lain dari BRI yakni kredit dan pinjaman. 3. Tersedia layanan digital. Keunggulan Bank BRI yang bisa dinikmati lainnya adalah tersedianya layanan digital. Apalagi saat ini semua serba online dan cepat. Layanan digital tersebut antara lain mobile banking, internet banking, SMS banking, pembayaran tagihan, pengecekan mutasi rekening, dan sebagainya. Sekian penjelasan tentang Bank BRI dari saya. Bila ada kesalahan, saya memohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.